Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah ya, yang telah menghidupkan kita setelah melewati kematian kecil, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Dan juga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Kita memujinya atas berbagai nikmat, diantaranya nikmat kita bisa melaksanakan sholat yang disaksikan langsung oleh dua jenis malaikat, yaitu malaikat yang mencatat di pagi hari dan juga di malam hari, yaitu salat subuh. Karena disebutkan salat ini masyhuda, disebutkan secara khusus disaksikan oleh malaikat. Maksudnya disaksikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari dan juga bertugas di pagi hari, sehingga disebutkan khusus dalam Al-Quran sebagai salat yang masyhuda, disaksikan. Jadi kita bersyukur atas nikmat hidayah sehingga kita bisa duduk di dalam majelis ilmu. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab fikih Muyassar ya, atau pembahasan masalah fikih. Sebelumnya fikih mengenai panitia kurban ya, sudah selesai ya, panitia kurban kemarin kita membahas. Ya. Sekarang kita masuk yang masih ada berhubungan dengan kurban. Para ulama biasanya menggabungkan bab ini dengan bab kurban, ya, yaitu bab akikah, karena dia ada hubungannya dengan penyembelihan. Tapi sekiranya nanti ada pertanyaan mengenai kurban, maka kami persilahkan. Kita akan membahas sedikit ya, hanya melanjutkan saja mengenai akikah ini. Ya, karena babnya menyatu dengan bab penyembelihan ya, sehingga kita selesaikan yang bab ini. Berbicara mengenai akikah berasal dari kata ak yang artinya memotong ya. Pada asalnya digunakan untuk makna rambut yang ada pada kepala bayi saat lahir. Secara syar'i adalah akikah adalah hewan ternak, artinya secara syar'i hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ketujuhnya saat rambutnya dicukur. Dan ini adalah hak anak atas orang tuanya. Artinya ini adalah salah satu sunnah muakkadah yang ditekankan pada orang tua bagi anaknya. Dan ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan mal gulami aqiqatuhu fa ahriku anhu dama. Bersama anak yang baru dilahirkan itu ada akikahnya, maka alirkanlah darah hewan akikah untuknya. Wa amitu anhul adha, dan singkirkanlah gangguan dari kepalanya. Ya, karena pada hari ketujuh juga rambutnya dibotakkan, menghilangkan gangguan yang ada pada kepala. Ya. Dan juga hadis Samurah
kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawmas sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq ra'suh. Di mana akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, dan dia diberi nama dan dicukur gundul kepalanya, Ya. Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Barang siapa yang diberi kelahiran anak lalu dia ingin menyembelih akikah untuknya, maka dia hendaklah menyembelih, ya. Dan di sini ada perkataan maka hendaklah, atau barang siapa yang diberi kelahiran anak lalu dia ingin menyembelih, sehingga dari situ ulama mengatakan bukan wajib, karena Nabi SAW memberikan perkataannya, atau beliau menjelaskan fa ahabba, barang siapa yang mau, ya. Artinya kalau wajib maka Nabi SAW mengatakan hendaklah, wajib bagi mereka yang memiliki anak, tapi beliau mengatakan man fa ahabba, barang siapa yang mau, ya. Dan ini menyembelih ini pada hari ketujuh. Hari ketujuh ini dihitung hari pertama, sehingga ringkasnya kalau seseorang anak dilahirkan di hari tersebut, misalnya kita hari Rabu, mudahnya seperti ini. Kalau Rabu ini pagi, siang, sore, maka hari ketujuhnya itu hari Selasa. Tapi kalau Rabunya ini maghrib dan seterusnya, Rabu malam, ya, atau malam Kamis, maka nanti hari ketujuhnya itu hari Rabu. Hari ketujuhnya ini hari Rabu, ya. Itu rumus mudahnya. Rumus mudahnya menghitungnya, kalau dia pagi, siang, sore di hari tersebut, maka akikahnya di pekan depan kurang satu hari, yaitu Selasa. Kalau Rabu, Selasa. Kalau maghrib seterusnya, dia di hari Rabu juga, ya. Karena penanggalan Hijriyah itu bergeser di pada maghrib, ya, di pada maghrib. Dan tadi waktu akikah dengan keluarnya anak secara keseluruhan dari perut ibunya, maka saat itu waktu bolehnya menyembelih akikah. Sedangkan waktu yang dianjurkan berlanjut terus sampai anak balik, ya. Hanya saja akikah disunahkan di hari ketujuh. Nah, ini pendapat jumhur ulama bahwa ini berlanjut. Sebagian ulama ada yang mengatakan enggak, sampai hari ketujuh saja, ya. Namun, ya, ini umumnya ulama mengatakan ini disukai, bukan pembatasan, tidak ada nas yang membatasi, ya. Para ulama katakan, jumhur ulama, kalau lewat di hari ketujuh dan dia memiliki kelapangan, maka dia bisa lakukan kapan saja, ya. Kemudian kadar jumlah hewan ternak yang disembelih untuk akikah. Disunahkan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Berdasarkan hadis Ummu Kurs Al-Ka'biyah, anil ghulami syatan mutakafiatan. Untuk anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing yang sepadan. Wa anil jariyah syah, dan buat anak perempuan 1 ekor kambing. Lalu sunnah-sunnah yang diperintahkan di hari ketujuh, pertama memberi nama, ya. Memberi nama ini di hari ketujuh. Mungkin sebelumnya ada kandidat nama, namun nama yang diresmikan itu disunahkan di hari ketujuh, ya. Hitungan hari yang tadi kami sebutkan berdasarkan keumuman hadis tadi. Hari 7 dia diberi nama dan dicukur gundul, dan disunahkan memilih nama yang bagus untuk anak. Nabi SAW telah mengubah nama buruk pada para sahabat yang dahulu sama orang tuanya diberikan nama yang buruk. Yang paling bagus adalah yang bersifat disebutnya ta'bid, ada unsur penghambaan. Ya. Yaitu hamba Allah, hamba Ar-Rahman, atau pakai nama Asmaul Husna gampangnya. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Latif, Abdul Malik,
Itu di antara nama-nama yang terbaik dan juga nama-nama orang-orang soleh atau nama-nama nabi. Itu nama-nama yang dianggap bagus. Adapun kalau pakai nama Allah langsung seperti Ar-Rahman, ya namanya siapa ini? Pak Rahman. Anaknya siapa? Rahman. Atau Latif, ya. Ini sebenarnya tidak boleh, apalagi kalau pakai alif lam. Kalau Ar-Rahman atau Al-Latif, ya, ini tidak boleh karena ini nama Allah. Ya, sama dengan orang ngasih nama Allah, tentu nggak boleh. Ya. Ar-Rahman, Al-Latif, Al-Aziz, itu nama-nama Allah. Ya. Terutama kalau pakai alif lam. Kalau pakai alif lam mutlak tidak boleh. Kalau terlanjur orang tuanya sudah memberikan nama demikian, maka dianggap tidak memiliki arti, hanya nama saja. Namanya demikian, tapi tidak boleh diartikan. Gitu kan? Karena itu dari nama-nama Allah. Ya. Dan kita diperintahkan menggunakan nama-nama yang baik, ya. Dan bahkan kalau ada yang namanya terlanjur buruk, ya, mungkin secara administratif masih demikian, tapi hendaklah dipanggilnya dirubah. Karena di antara hikmahnya, ruh yang baik dan soleh pada hari ketika dia berpisah dari dunia, ketika malaikat mencabut ruhnya, malaikat maut, kalau ada orang yang soleh, dalam hadis yang sahih, ruhnya akan diangkat ke langit dan akan ditanya oleh malaikat yang lain, man hadhihi ruhu thayyibah, siapakah ruh yang baik ini? Maka akan disebutkan fulan bin fulan, disebutkan dengan nama terbaik atau julukan terindah yang pernah disandangnya di dunia. Ya, adapun orang-orang yang amalnya buruk, yang tidak beriman, maka ketika ditanya man hadza ruhul khabith, siapa jiwa yang buruk ini, ruh yang buruk, maka akan dikatakan huwa fulan bin fulan dengan nama atau julukan terburuk yang pernah disandangnya di dunia. Nauzubillah. Maka Nabi SAW telah mencontohkan hendaklah gunakan nama yang baik. Kemudian disunahkan mencukur kepala bayi, dan yang dicukur ini digundul di semuanya. Ihliki, kata Nabi SAW. Ihlik itu artinya cukur habis, Pak. Ya, Bu ya. Bukan, mohon maaf, sebagaimana di kebiasaan di masyarakat kita, ketika akikahan dipotong sedikit-sedikit sambil keliling. Ya, misalnya pengajian ibu-ibu terus dipotong sedikit-sedikit rambutnya sambil keliling. Itu tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Ya, petunjuknya apa? Ya sudah aja dipotong habis sama orang tuanya. Kadang ada yang nggak tega, nggak apa-apa asal potongnya insya Allah aman ya, sama orang amatir aja bisa ya. Saya buktikan istri saya dan saya kadang potong rambut anak, ya kita amatiran, alhamdulillah bisa. Masalahnya nanti disunahkan rambutnya itu dikumpulkan, lalu kemudian ditimbang berapa gram, setarakan dengan perak, lalu kita berinfak seberat timbangan tersebut, berinfak dengan nilai perak berat timbangan rambutnya. Kalau sedikit-sedikit apa yang mau ditimbang, gitu kan? Tapi yang sunnah itu dipotong gundul karena perintahnya ihliki, ya, dan tidak perlu ya sambil dikelilingkan seperti itu. Khawatir juga apa? Takut terkena ain. Ya, mungkin ada yang mengaguminya tanpa mengembalikan kepada Allah. Bisa kena penyakit ain. Dan penyakit ain ini kata Nabi SAW benar adanya ketika seseorang memuji sesuatu namun dia tidak mengembalikan kepada Allah, atau karena hasad. Ya. Gelis pisan, kasep pisan, aduh gelis pisan, lupa mengucapkan kata Allah. Yang sunnah, kalau kita ada tamu demikian dikasih tahu, Bapak Ibu kalau lihat anak ini, mungkin kita kasih tulisan atau disebutkan, ucapkan Masya Allah, ya, ungkapan kekaguman, dan doakan dia. Apa doanya? Yang mudah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Allahumma barik atau barakallahu fik, barakallahu fik. Kalau tidak demikian, nanti ada yang memujinya berlebihan, atau juga mungkin ada yang hasad. Nih anak, misalnya temannya
saya belum punya anak aja, ini anak. Bisa jadi ada unsur hasad, dia melihatnya dengan hasad. Ini pun sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata, namun kata Nabi SAW, ain, penyakit ain, karena hasad ataupun karena sesuatu pujian yang tidak mengembalikan kepada Allah, itu benar adanya. Ya, makanya anak bisa kemudian sakit yang kita kadang bingung, kenapa ini? Ke dokter anak kok nggak ada penjelasannya, ya. Rewel terus begini dan begitu, bisa jadi kena ain, ya. Maka tidak perlu sebenarnya dikelilingkan seperti itu, dan juga diminta untuk doakan kalau ada yang datang. Jangan bilang cuma gelis cantik, kasih tahu, bilang Bu Masya Allah, ucap doakan Bu, ya Allahumma barik, ya barik. Selain orang tuanya pun mendoakan dia. Ketika akan dilihat dengan yang lain, didoakan. Di antara doa yang dicontohkan Nabi SAW kepada cucu beliau, u'idzuka bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepadamu dengan kalimat Allah yang sempurna, dengan u'idzuka bikalimatillahi tammah min hamatin min kul Allah u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lammah. Wa min ainin lammah, ya. Aku mohon perlindungan kepadamu dari berbagai macam binatang yang berbahaya, dan juga dari ain, ya, dari ain, penyakit ain. Nah, ini penting untuk dibacakan. Yang berikutnya, mentahnik bayi dengan kurma. Mentahnik ini kita mengunyah kurma dan mengoles mulut bayi dengan kurma kunyahannya. Ya, cukup bisa airnya saja, hasil kunyahannya ditempel di langit-langit dari mulut si bayi. Ya, sehingga nanti ada sebagian yang kecil yang masuk ke dalam perutnya. Ulida li ghulamun fa ataitu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin. Ya, seorang anak dilahirkan untukku, lalu aku membawanya kepada Nabi SAW, lalu beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma matang, ya. Dan ini tidak harus oleh orang tuanya, bisa oleh orang yang soleh, oleh ustadz atau oleh kakeknya, ya. Nggak harus sama orang tuanya. Ini sebagaimana para sahabat, mereka terkadang membawanya kepada Nabi SAW. Juga disunahkan azan di telinga bayi pada saat kelahirannya. Ada yang berkata dilakukan di telinga kanan bayi, azan dan iqamat di telinga kirinya, berdasarkan hadis Abu Rafi, yang sebagian ulama mensahihkannya, sebagian lagi ada yang mendhaifkannya. Ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis-shalah. Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali, cucu beliau, saat Nabi SAW melahirkannya dengan azan sholat. Nah, ini memang perkara yang sebagian ulama hadisnya mengatakan hadisnya lemah, ya, sehingga mereka mengatakan tidak perlu diadzankan. Namun sebagian ulama lain mengatakan hadisnya sahih, ya, dan dilakukan oleh sejumlah ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Sehingga, ya, dalam hal ini ya terdapat keluasaan bagi mereka yang mau mengadzankan, maka tentunya insya Allah mereka telah mengikuti juga sebagai pendapat para ahli ilmu dalam hal ini, ya. Dan ini hikmahnya antara lain agar bayi yang pertama kali didengar adalah suara azan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya saya tiba lahiran anak saya atau cucu saya, sedangkan bersamaan dengan waktu Idul Adha, mana yang saya dahulukan terlebih dahulu? Korban dulu. Kenapa, Pak? Ya. Ya, alhamdulillah dapat penjelasannya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau akikah tadi kan waktunya ada kelapangan. Memang ada sebagian, mohon maaf, yang tasyaddud, yang berlebihan membatasi, enggak harus ketujuh mutlak, ya. Saya pernah dengar ada seseorang ustadz yang menyatakan nggak bisa, kalau udah lewat ketujuh nggak bisa. Ya, Anda pendapat Anda dengan sebagian sedikit, sangat sedikit ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi umumnya ulama mengatakan waktunya
ada kelapangan, ya. Sehingga dalam hal ini betul kalau akikah, kalau sekiranya seseorang mampu melaksanakan keduanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, ya. Bisa melaksanakan keduanya. Tapi sebagian ulama ditanya, bagaimana kalau niatnya satu? Mohon maaf, kambingnya satu, misalnya anak perempuan, tapi memang dia niatkan untuk kedua hal, akikah dan juga untuk kurban. Akikah dan untuk kurban. Nah, di sini ulama ada perbedaan pandangan ulama. Ulama besar Syafi'iyah, Ar-Ramli, beliau mengatakan sah saja. Sah saja karena dia dua ibadah yang sunnah, bukan yang wajib. Ya. Maka ini sama seperti orang menggabungkan antara niat puasa Ayyamul Bid dengan puasa Senin Kemis. Nah, seperti itu. Maka bagi beliau boleh saja digabungkan, ya, dengan niat itu. Tapi sebagian ulama lain, saudara juga dalam ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh karena walaupun keduanya sunnah, disebutnya mereka adalah ibadah yang maksudah, memiliki maksud tersendiri. Kurban punya maksud sendiri, begitu juga akikah punya maksud sendiri, sehingga tidak bisa digabungkan. Dia harus memilih salah satu dari niatnya tersebut. Nah, ini pendapat yang lebih berhati-hati, memang tidak digabungkan, ya. Nah, adapun tadi memang kalau seseorang memiliki dana terbatas dan dia ingin melakukan keduanya, artinya kalau dia memang cuma saya ingin akikah aja, mungkin nggak kurban tahun ini, bisa saja dia akikah, dahulukan akikah. Ini dalam kondisi dia berkeinginan kuat untuk melakukan keduanya. Saya ingin kurban juga, saya ingin akikah juga anak saya. Nah, kalau demikian, ya, jadi tadi kita sebutkan, kalau dia memilih akikah saja sebenarnya boleh. Saya ingin akikah saja, ya. Tahun ini mungkin nggak kurban, itu boleh karena akikah sunnah muakkadah. Kurban sunnah muakkadah. Kecuali kurban apa yang wajib? Mungkin ada yang ingat? Nazar. Kecuali kalau dia nazar. Kalau dia nazar wajib, ya. Nanti saya kalau sembuh nih dari sakit saya, besok Idul Adha saya memotong 1 ekor kambing. Wah, itu wajib. Harus dia potong, ya. Selama dia hanya niatan untuk kurban Idul Adha, bukan nazar, maka posisinya dia sunnah, ya, tidak wajib. Sehingga kalau dia ingin mendahulukan akikah, boleh saja. Saya pengen akikah aja lah tahun ini mah, kurban mungkin enggak dulu. Tapi tadi kalau keduanya sama-sama dia ingin lakukan, maka prioritas yang utama adalah kurban dulu. Karena kurban ini sunnah mudoyak disebutnya. Mudoyakoh. Mudoyakoh ini apa? Waktunya terbatas, 4 hari saja. Sedangkan akikah bisa di waktu lain, ya. Sehingga dia dahulukan kurban terlebih dahulu, baru setelah itu akikah, ya. Itu kalau memang dia berkeinginan kuat melakukan keduanya. Tapi tadi kami sebutkan, kalau misalnya dia ingin mendahulukan akikah saja, itu pun nggak masalah, insya Allah. Dia tidak berdosa akan itu, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau sudah lewat waktunya, Pak. Ya, ini apa namanya, sudah anaknya ini sudah sekarang udah 2 tahun. Nah, sekarang saya baru tahu ilmunya. Para ulama katakan selama dia belum balik, maka itu sunnah yang ditekankan buat orang tuanya, ya. Jadi kalau misalnya dia 2 tahun baru tahu ilmunya, anaknya sudah 3 tahun, 2 tahun, dia baru tahu ilmunya, apa yang dilakukan, ya. Maka dia seperti tadi, kalau dia ingin melakukan keduanya, dahulukan dulu kurban karena waktunya dia terbatas 4 hari. Setelahnya baru kemudian dia bisa akikah. Nah, bagaimana kalau saya tahunya setelah saya dewasa gini? Orang tua kami dulu tidak ada akikah-akikahan, nggak populer, mungkin juga kondisi ekonomi sulit waktu itu. Nah, sebagian ulama mau menyebutkan bahwa yang menjadi tugas orang tua itu sampai usianya balik. Adapun selepas balik, andaikan mau dilakukan, maka itu termasuk tanggungan sendiri, ya, tanggungan sendiri. Jadi nggak minta lagi ke orang tua, dia saja bisa akikahkan atas nama sendiri. Ya, dia bisa akikahkan atas nama sendiri. Kalau dia mau, tidak wajib. Kalau dia mau, ya, kalau dia mau dengan urutan tadi. Kalau dia ingin kurban juga, mana yang didahulukan, maka utamakan dulu kurban, ya, tidak digabungkan, ya, seperti itu. Allahu a'lam
Bisawab, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan seputar kurban ya, silakan Bu. Betul. Baik, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Kalau ayat ini para ulama memahami sholat yang dimaksud di sini adalah sholat id, bukan sholat semua yang 5 waktu. Ya, yang dimaksud sholat id. Sehingga wanhar, ya, menyembelih di sini, an-nahr itu cara menyembelih kurban unta, ya, dia dalam keadaan berdiri ditusuk di antara pangkal leher sama dadanya. Nah, itu maksudnya adalah kurban atau memotong hewan di hari raya Idul Adha juga. Jadi ayat tadi sebenarnya bukan berbicara mengenai semua sholat, Bu. Fasholli li rabbika wanhar itu berbicara mengenai sholat di waktu Idul Adha dan juga memotong di waktu Idul Adha. Begitu Bu, spesifik. Jadi nggak semua sholat dan semua sembelihan. Ya. 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 Iya. Iya. Ah, iya. 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 Baik, ya. Allahu alam, bila yang akan dilakukan demikian, karena dia adalah amalan yang sunnah, ya, bukan yang wajib, sehingga tidak perlu diqadha dalam hal ini. Sehingga dalam hal tersebut, ya, insya Allah tidak mengapa, mungkin karena mungkin keluarga yang lain tidak tahu. Tapi juga ibu tadi sudah mengambil kehati-hatian dengan ibu kemudian tadi menambah beratnya, ya, maka insya Allah itu sudah cukup, ya. Dan anak ibu nggak perlu dicukur gundul lagi sekarang. Kodo ya, mengkodo ya, di sini saya cukur lagi. Gak usah gitu Bu ya, insya Allah. Ya. Silakan Pak tadi ya. Ya. Para ulama katakan, ya, yang disunahkan seperti itu, kambing memang. Disunahkan seperti itu. Hanya saja para ulama mengatakan kalau seseorang memiliki kelapangan untuk membeli unta ataupun sapi itu pun diperbolehkan. Karena hukum akikah itu sama dengan hukum kurban. Makanya babnya selalu digabungkan. Akikah sama kurban itu babnya selalu digabungkan. Termasuk jenis kriteria hewan yang boleh dipilih, yang sehat, tidak boleh cacat, yang boleh yang betina, sama, ya. Jadi para ulama katakan yang berlaku di kurban itu juga berlaku di akikah. Jadi kalau seseorang memiliki kemampuan kemudian dia ingin yang lebih, itu pun diperbolehkan kata para ulama. Dan tadi laki-laki 2 ekor kambing itu nggak mutlak, karena kenyataannya Nabi SAW waktu beliau akikah untuk cucu beliau Hasan dan Hussein masing-masing 1. Jadi menunjukkan apa? Nggak mutlak harus 2. Kalau orang punya kemampuannya 1 boleh saja. Dulu Hasan dan Hussein masing-masing 1 dikasihnya. Gitu. Ya. Doa apa? Doa iftitah. Ketika menyembelih. Seperti apa? Oh, gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab, saya tidak menemukan ada kesunahan khusus membaca itu. Hanya sebagian ulama memang ada yang mengatakan setelahnya. Nah, tapi sebenarnya simple, saya tidak tahu itu apakah itu, setahu kami itu bukan sunnah, hanya sebagian ulama ada yang menyatakan disukai demikian karena redaksinya di situ inni wajhat, dia mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard ya hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu apa? Sembelihan.
Nusuk itu makna aslinya, artinya rangkaian ibadah. Makanya ada manasik dari kata nusuk. Manasik haji, manasik umroh. Maksudnya rangkaian ibadah haji dan umroh. Tapi kalau nusuk disebutkan secara khusus, kalau umum dia maknanya ibadah, kalau disebutkan secara khusus dia sembelihan. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, begitu sembelihanku, wa mahyaya, wa mamati, kehidupanku dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Itu secara redaksi memang berkesesuaian bahwa ini sembelihanku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Ini semacam penekanan. Tapi apakah kemudian harus membaca seperti itu terus-menerus? Jawabannya tidak. Karena memang tidak ada petunjuknya, kita harus, kalau tentunya kita disunahkan terus-menerus membaca itu, tentunya dinukil dari Nabi SAW. Tapi disebutkan bahwa beliau waktu menyembelih, beliau apa namanya? Beliau disebutkan oleh para sahabat sama wa kabbaro. Sama itu mengucapkan bismillah, tasmiyah. Bismillah lalu bertakbir. Itu yang disunahkan, ya, seperti itu. Ya. Nah, enggak, artinya masalah doa tadi kata saya juga bukan yang harus dibaca gitu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan disukai karena lafaznya berkesesuaian dengan aktivitasnya. Tapi sebenarnya tidak harus demikian. Sebenarnya yang penting bismillahi Allahu akbar. Dan yang baca siapa? Penyembelihnya, bukan petugas. Bismillah Allahu akbar. Penyembelihnya gini terus sambil jangan, dia yang bilang bismillahi Allahu akbar. Terutama bismillahnya, ya. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau si penyembelih lupa baca bismillah, bagaimana hukumnya? Lupa baca bismillah. Kalau dia seorang muslim, ya, dia lupa membaca bismillah, ya, muslim yang melaksanakan agamanya dengan baik, sholat, ya. Karena kan kita pernah sebutkan, kalau muslim yang meninggalkan sholat, ya, apalagi terus-menerus meninggalkan sholat, sebagian ulama menganggap sembelihannya tidak sah. Nah, ini makanya kita harus lihat yang menyembelih kita yang menjaga sholat atau tidak, ya, apalagi tukang jagal harus hati-hati. Nah, ini dia muslim taat, cuman dia lupa mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Ini yang paling penting, bismillah, ya. Kalau Allahu Akbarnya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan disukai juga bersolawat, itu hanya, ya, tambahan disukai, tapi yang penting bismillah. Menurut jumhur ulama dia wajib. Kalau dia lupa, maka insya Allah sembelihannya tetap halal, tetap berlaku, ya. Ya. Dan dia tidak perlu menyebutkan satu persatu, misalnya sapi ada 7, ya. Allahumma taqabbal min, disebutin satu-satu sambil nyembelih, sebenarnya nggak perlu. Kalau yang hostnya pakai mic misalnya bilang seperti itu, nah itu bisa. Tapi kalau dia sebenarnya cukup bismillahi Allahu akbar dan diniatkan untuk tadi orang-orang mudhohi yang dalam kelompok tersebut, ya. Nah, kalau dia lupa mengucapkan bismillah, jumhur ulama umumnya ulama katakan dia sembelihannya halal. Nah, bagaimana kalau dia tidak membaca bismillah tasmiyah dengan sengaja? Dengan sengaja. Kenapa tuh bismillah? Tadi tos bismillah wae, nama mual halal gitu misalnya. Bagaimana hukumnya? Ya. Menurut jumhur ulama, sembelihannya menjadi tidak halal. Menurut mayoritas ulama. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan halal saja. Loh, kenapa halal saja? Ya. Kan disebutkan di antara makanan yang haram adalah uhilla li ghairillah, yang disembelih bukan atas nama Allah, bukan atas nama Allah, ya. Kata dalam mazhab Syafi'iyah, mengucapkan bismillah ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah, ya. Kenapa? Sehingga kalau lupa nggak apa-apa, sengaja pun nggak apa-apa. Karena dalam pertimbangan mazhab Syafi'iyah, ahli kitab Yahudi Nasrani, sembelihannya halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahli kitab itu atau sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Maka bagaimana dengan muslim, ya? Hanya karena dia lupa, ya, artinya atau dia tidak baca, ya, apakah menjadi haram? Tidak. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, kalau seseorang bahkan sengaja tidak baca bismillah, sembelihannya halal. Kalau dia
Muslim. Tapi untuk kehati-hatian ya ikut pendapat jumhur, tetap berusaha mungkin baca Bismillah, kecuali lupa gitu kan. Makanya bisa diingatkan sama petugas yang lain gitu ya. Kadang-kadang Bu ya. Hadiah ya. Iya. Iya. Sebenarnya aturan tadi yang sepertiga itu pun itu bukan mutlak, Bu. Bukan mutlak. Jadi andaikan seseorang ya, para ulama contohnya ulama Syafi'iyah menyebutkan di antara yang paling afdol memberikan pada kurban itu dia mencicipi sedikit kalau bisa bagian dari yang dia kurbankan ya. Sebagian ulama yang mengatakan apalagi hati kalau bisa ya dia cicipi untuk keberkahan, karena Nabi SAW dahulu begitu, beliau potong 100 ekor unta, beliau tidak bisa makan semuanya, maka beliau apa, minum kuahnya, beliau minta dari kuahnya beliau minum untuk keberkahan ya dari makanan tersebut ya. Maka yang terbaik adalah kita cicipin, lalu sisanya kita berikan semuanya, kita infakkan untuk fakir miskin ya, bisa juga untuk hadiah ya. Itu yang terbaik, yang paling afdol. Kalau tidak apa, dia ambil sepertiga, dan sepertiga ini nggak harus, bisa jadi saya cuma ingin mengambil 1/5 saja, atau misalnya panitia di sini Pak, mungkin kalau kami di sini 1/5, Bapak dikasihnya bagaimana Pak, karena permintaan banyak, dan dia ridho, ya sudah nggak apa-apa, bisa juga 1/5 ya. Atau bahkan dia pingin lebih, saya pingin setengahnya lah, boleh nggak? Boleh saja Pak, tapi motong sendiri aja gitu, jangan ke panitia tuh gitu. Penggawe Bapak gitu kan, dia pingin setengahnya atau lebih boleh, bahkan dia memberi hanya satu saja itu boleh sebenarnya, terdapat keleluasaan ya. Begitu juga dengan akikah terdapat keleluasaan, bisa ngikutin yang barusan, bisa sebagian besar kita makan, kita jamu untuk tamu-tamu ya, sebagian juga mungkin buat fakir miskin. Nah itu terdapat keleluasaan gitu ya, Allah alam. Atau kita pingin potong di satu daerah ya, semua dagingnya kita potong terus kita kasihin juga boleh, terdapat keleluasaan seperti itu. Allahu a'lam ya. Silakan Pak. Ya. Iya. $1 juta. Oh gitu. Oh, ya. Cukup 1 juta, dipotongnya tahun depan. Sekarang masih 3 bulan, jadi potongnya tahun depan mungkin ya. Saya nggak tahu Pak kalau yang seperti itu ya, apa dia, saya kira mungkin di daerah, memang di beberapa daerah itu bisa murah sekali. Kayak saya dengar kemarin ya ada Pak siapa kemarin jamaah yang suka kesini juga, di Pangandaran tuh katanya 1,5 katanya di Pangandaran dengan berat. Oh. Kambing kacang. Ya. Tapi dia ini apa sudah itu yang walaupun sudah 2 tahun dia pendek gitu. Kalau kambing kacang memang 2 tahun usianya. Yang 1 juta gitu ada 1 juta. Bali Bull ya untuk sate ya. Yang tua pun seperti itu. Ya. Pokoknya Bapak selama memenuhi syarat. Kalau kambing itu 2 tahun kambing kacang. Kalau domba dia bisa 1 tahun atau bahkan 6 bulanan. Yang penting poel, gigi depannya udah ganti. Itu 6 bulanan. Kalau domba, karena domba kan biasanya umumnya lebih besar Pak ya. Bahkan saya dengar kalau boer yang dari Afrika itu 6 bulan tuh bisa 40 kilo dia, ya, bisa berat ya.
Dia cepat pertumbuhannya katanya. Gitu. Nah, jadi selama memenuhi kriterianya dan tidak cacat, Pak. Cacat kita sebutkan. Misalnya dia tidak jelas, matanya tidak pecak, tidak pincang. Nah, ini mohon maaf, ada catatan penting. Kalau kita beli sapi, Pak, kan biasanya dari daerah Jawa ya. Ini sering banyak kasus, dia sudah perjalanan jauh, sapi kan stresan, Pak ya. Sudah gitu diturunkan, kadang tidak dipakai semacam landasan, disuruh apa? Loncat langsung, loncat kakinya patah keseleo, yang lebih parah lagi patah. Itu jadi masuk apa? Jadi cacat, Pak. Para ulama sebutkan, kalau dia apalagi ini masih besoknya baru disembelih, dia artinya hewannya ini cacat. Apa yang harus dilakukan? Disuruh diganti kata para ahli ilmu, Pak. Ya, harus diganti. Ya. Maka ketika menurunkan tuh betul-betul harus hati-hati. Ada petugas yang kemudian bertugas untuk memberikan landasannya seperti itu. Tapi kalau tadi kambing 1 juta selama dia memenuhi syarat maka tidak mengapa-apa. Kalau seperempat nggak boleh, nggak mungkin ya seperempat. Ya. Ya. Enggak, kalau dia pasti mungkin yang di daerah terpencil Pak yang murah. Dan dia pasti punya ternak sendiri biasanya. Punya ternak, dia yang beternak sendiri biasanya, makanya lebih murah. Tapi kalau kambing tentunya seperempat nggak boleh ya, seperti itu. Asal memenuhi syarat, Bapak pastiin saja. Betul nggak? Nah ini kadang mohon maaf ya, kalau kambing di daerah atau yang ada program-program di daerah itu cari yang benar-benar amanah, Pak. Karena khawatir apa? Dia memanfaatkan ketidaktahuan kita. Ya, kita ternyata di sana belum memenuhi usia, ternyata masih mungkin baru 5 bulan. Memang dapat harga segitu, ya. Nah itu yang jadi masalah. Khawatirnya ya kalau 5 bulan dia belum sah sebagai sembelihan. Nah, khawatir gitu ya. Tapi kalau betina mungkin murah karena betina. Bisa jadi tadi kacang, betina. Ya. Betina tidak masalah. Ini sekarang bapak-bapak juga di masjid besar di Baitul Mutakin kemarin pada nanya. Sekarang lagi musim sapinya betina katanya yang masuk nih. Bagaimana mereka kayak ini ya, kayak resah gitu karena selama ini jantan, sekarang tiba-tiba yang ditawarin masuknya betina semua. Saya bilang nggak masalah Pak, Bapak mau betina mau jantan. Kalau bicara afdol ya, memang jantan lebih afdol, sebagian besar ulama katakan gitu. Tapi masalah betina nggak masalah. Dan biasanya selisihnya lumayan kalau harga betina itu. Kalau domba itu bisa sampai 800.000 dengan berat yang sama. Kalau betina ya. Maka itu bisa jadi alternatif betina ya. Allahu a'lam. Ya. Baik, silakan ada lagi. Ya. Kita kan beli daging domba Ya. karena suka ini suka bayar vendor gitu biar Iya ya. Beres gitu ya. hukumnya seperti apa? Boleh saja, tapi dipastikan yang potongnya. Kalau bisa sih sendiri motongnya. Saya berapa kali gitu anak saya waktu itu kami akikahnya di daerah Soekarno Hatta ya, vendornya tadi dia sudah jadi masakan. Saya minta nanti pas potongnya saya sendiri ya. Ya udah. Memang mereka kadang kasih kesempatan juga ya, termasuk yang di daerah Cinambung ini. Bapak mau potong sendiri, ya silakan kalau ini. Jadi kita datang, potong sudah kita pergi lagi. Itu lebih afdol ya. Kalau kita nggak sempat, pastikan yang potong ini ya orang yang muslim yang bertakwa. Jadi saya nanyain waktu itu, saya nggak bisa datang, Pak mohon maaf Pak ya, jangan tersinggung. Tapi saya ingin memastikan, yang nanti motong, ini orang yang dipastikan menjaga sholat 5 waktu nggak Pak? Oh iya Pak. Ya sudah kalau seperti itu. Tapi kalau kita minta kejujuran dia, ya kalau misalnya ya ini Pak dari Jagal Pak begini-begini, kalau kita ragu jangan, mendingan kita yang datang aja, potong saja kita. Ya. Karena tadi keluar dari perselisihan ulama yang mereka sebagian mengatakan kalau dia tidak sholat maka tidak sah sembelihannya. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ya, baik silakan ditanyakan lagi. Ya. Tempoh hari khotib di Masjid Hanafi Ya. sempat bilang bahwa tahun lalu dia melakukan riset bukannya itu sehingga saya ada sekitar 13.000 hewan, Ya. tapi hanya 10% yang keluar daerah. Nah, dia juga menyampaikan menjaga keutamaan secara lingkup sosialnya gitu. Nah, jadi mau nanya mana yang lebih diutamakan,
berkorban di domisili atau ke tempat yang distribusinya lebih tepat. Ya. Allahu alam, dalam hal ini terdapat keleluasaan. Yang utama tetap di tempat kita berada. Kenapa? Karena syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Ayat ini berbicara ketika setelah bicara haji, juga syiar-syiar yang termasuk itu. Nah, ini ketika kita menyembelih, disaksikan banyak orang, dibagikan, itu kan repot dan kadang segala macam ya, ada darah segala macam. Tapi itu syiarnya. Ya. Makanya kemarin ketika ada wacana ya, ada yang bilang sudah diambil sama pemerintah saja orang-orang, karena daripada repot-repot masyarakat, ditimpalin sama netizen ya. Justru repotnya itu yang kita senang, Pak. Justru kita senang repotnya ketika korban itu kan. Nah, itu syiar artinya. Jadi yang utama tetap di tempat dia berada. Nah, ulama sebutkan bagaimana kalau misalnya surplus. Nah, baru kalau ketika bicara surplus, ya, baru kemudian dia boleh alihkan ke tempat lain. Tapi berbeda dengan dagingnya ya. Kalau hewannya masih utuh, itu boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kalau misalnya dagingnya, nah ini yang kemudian diperselisihkan. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan daging itu nggak boleh keluar dari kampungnya atau desanya kalau sudah dipotong, ya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan boleh. Kesimpulannya, kalau di daerah tersebut sudah terpenuhi, baru boleh dilempar ke tempat lain dagingnya, ya. Kalau sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai di daerahnya sendiri belum terpenuhi, sudah masuk ada orang minta dari yayasan ini, yayasan itu, kita kasih, ternyata di dalam kekurangan. Nah, ini nggak boleh. Jadi penuhi dulu yang di dalam, baru kasih yang lain. Ya, itu kalau dagingnya. Nah, kalau yang barusan disebutkan, tidak mutlak untuk disampaikan di daerah. Maksudnya itu tadi 10% masih harusnya lebih banyak gitu atau gimana? Nah, sebenarnya nggak mutlak seperti itu. Kalau memang surplus, ya boleh. Karena sebenarnya bagaimanapun kita tidak ada kewajiban untuk yang bukan di luar wilayah kita. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Tapi kalau tadi pertimbangannya di sini sudah surplus, ingin menghidupkan syiar di tempat lain, itu boleh. Ya, itu boleh. Ya, seperti itu. Yang utama di domisili, karena dia yang nanti kan yang utama apa? Dia sembelih sendiri juga. Dan dia apa? Makan dari situ juga, kan itu yang sunnahnya, ya. Ya kalau orang punya kelapangan harta, dia bisa satu di sini, misalnya dia juga sebar kurban 3, 4. Saya punya teman kayak gitu. Jadi dia di tempatnya sendiri, tapi tempat yang lain daerah dia juga kurban. Nah, itu yang terbaik kalau dia punya kelapangan harta, ya. Memang ini prihatin, Pak ya. Terkadang di beberapa daerah itu perlu dipancing terlebih dahulu. Saya ingat ya, waktu saya di masjid dulu daerah Muara Rajen, dia sering ada ustadz yang kebetulan tinggal di sana juga. Dia cerita di daerahnya, di daerah Cicalengka itu, pengusaha-pengusaha angkot segala nggak pernah kurban tahun ke tahun. Yang lebih lucu lagi, teman-teman kami yang dia ngambil hewan kurban, mohon maaf, di daerah Majalaya ke para bandar-bandar domba, ya. Mereka kalau ini Marema ya banyak kan. Yang lucunya apa? Mereka yang juragan domba ini nggak pernah kurban, ya. Jadi nggak pernah disisain buat dia sendiri, semua habisin sama dia, ya. Tanjung Kimpul ya, udah ini laku keras, tapi nggak pernah disisain buat, jadi tahun ke tahun dia sendiri nggak pernah kurban. Nah, ini yang prihatin. Terkadang kalau ada niatan kita, Pak, daerah kami Pak nggak pernah ada kurban, mungkin kalau Bapak berkurban orang lain jadi mau kurban. Nah, itu punya niat itu boleh, bagus. Kenapa? Karena dalam Islam Nabi SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa dalam Islam mencontohkan suatu amalan yang ada petunjuk dari Nabi SAW, dia tampakkan dan orang mengikutinya, ya, asalnya nggak pernah kurban, akhirnya oh ada yang mulai kurban, orang kaya jadi malu, ini orang-orang pada kurban, saya mampu. Akhirnya dia mulai juga berkurban, ya. Mungkin awalnya niatnya masih campur aduk, tapi jadi kebiasaan. Maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Nah, itu ada keutamaan, ya. Kalau dia bisa niatnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan tadi ditanyakan lagi, Pak. Ya.
Baik, ibu-ibu yang tanyakan? Cukup. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga ya yang harus kita ingat juga beberapa hari ke depan kita akan masuk awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah cintai ya dibandingkan 10 hari tersebut kata Nabi SAW. Maka itu disebut oleh para ulama 10 hari terbaik untuk beramal selama setahun. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kita harus catat. Bahkan para ahli tafsir ketika menyebutkan wal fajr wal layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 yang Allah bersumpah di situ, kebanyakan ahli tafsir mengatakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, bukan Ramadan. Ya. Kebanyakan ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan akhir Ramadan. Sehingga apa? Siang dan malam tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu walaupun enggak populer di masyarakat, itu memiliki keutamaan khusus. Sehingga kalau seseorang dia melaksanakan ibadah wajibnya dia perbaiki, sholat 5 waktunya dia perbaiki, dia perbanyak sholat sunnahnya, dia bersedekah, dan dia juga bertakbir, tahlil, tahmid, maka itu lebih utama dibandingkan di hari-hari lain selain waktu tersebut. Ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan jihad kata Nabi SAW. Nah, yang utama apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau dari ucapan bertakbir, mulai tanggal 1 kita bisa melakukan takbir mutlak. Takbir mutlak, takbiran di waktu kapan saja, pada saat apa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bisa sambil naik motor, naik mobil, ibu-ibu di dapur, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mutlak, selama bukan di tempat yang dilarang seperti di toilet. Yang kedua ada takbir muqayyad setelah tanggal 9, mulai hari Arafah pada subuh, setelah sholat kita baca sampai hari tasyrik pada asar tanggal 13. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah hanya yang sholat berjamaah atau orang yang sholat sendirian juga, ya berbeda pendapat. Namun Allahu alam, sebagian ulama mengatakan perintahnya mutlak. Ibu-ibu yang sholat sendirian di rumah pun setelah istighfar 3 kali dia bisa membaca takbir. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Jadi ingat amalan-amalan di hari itu, Bapak bersedekah, kita nyambung silaturahmi, ya. Pokoknya semua amalan baik di hari-hari tersebut itu lebih dilipat gandakan sehingga kita bisa memprioritaskan amal-amal di hari tersebut. Ya, Allahu alam. Dan kalau orang punya sedekah, tapi kalau dia sedekahkan ternyata kurang untuk kurban, maka yang utama tetap dikumpulkan untuk kurban. Kalau menurut jumhur ulama, sedekah harta terbaik di hari-hari tersebut adalah dengan berkurban bagi mereka yang tidak berhaji. Ya, Allahu a'lam. Allah manfa'ana bi silakan. Untuk takbir bayat, apakah harus dipimpin oleh imam? Ya, sebagian ulama mengatakan bisa saja, tapi sebagian lagi mengatakan kalau sunnahnya yang lebih mendekati sunnah sendiri-sendiri saja. Itu yang mendekati sunnah. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ya bisa juga jamaatan. Ya, hanya kalau bicara yang lebih utama, yang lebih mendekati sunnah sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Jadi ba'da istighfar, astagfirullah, astagfirullah, lalu kemudian dia bertakbir. Ya, seperti itu. Dan takbirnya ini ya terserah dia mau berapa saja, gitu kan. Ada keleluasaan. Ya, jadi sunahkan sendiri-sendiri. Ya. Allahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.